Oke sobat, kita udah ngulilingin ya, muterin gimana caranya ya didayain, bencit dan rat, terus makannya gimana, minumnya gimana, proses perkawinnya gimana, ya kan, perpisahan induk ke anaknya gimana. Nah sekarang aku pengen nanya Om, jadi harga untuk satu ekor medium mencit atau rat, jumper, medium, terus afkir sama indukan tuh harganya tuh berapa? Iya, kalau netizen mau pesen ya, mau pesen boleh, ntar di bawah deskripsi, ntar di tag ya, untuk pesanan boleh gitu. Untuk harga sendiri sih bervariatif ya, tergantung dengan ukuran yang diinginkan. Iya. Tapi secara garis besar biasanya setiap peternak sih harganya beda-beda sih. Iya, beda-beda. Tapi yang di sini yang sering saya pakai itu untuk mencit sih memang kita hanya penggolongan berdasarkan usia. Biasanya, ataupun penggolongan ukuran. Iya, ukuran. Mulai dari pengkis, terus jumper, medium, dewasa, dan juga afkir. Iya, afkir ya. Kita gunakan di sini. Kalau pengkis sendiri sih rata-rata kalau saya pribadi itu cuma sekitar 2.000 sampai 3.000 per ekor. Pengkis itu yang merah-merah gitu ya? Iya, anakan tikus yang baru beranak itu, yang masih merah ada bulunya. Biasanya ada juga yang jualnya pengkis bulu. Jadi anakan tikus yang belum melek tapi udah mulai tumbuh bulu. Itu maksudnya pengkis bulu. Biasanya ada juga yang jual yang ukuran tersebut. Terus kalau jumper itu kurang lebih usianya sekitar 2 sampai 3 mingguan lah. 2 sampai mingguan. Itu biasanya kalau saya pribadi sih cuma 4 sampai 5.000 sih. Itu biasanya 4.000 sih. 4.000. Iya sih, rata-rata harga seller dan juga eceran biasanya kan berbeda. Iya, berbeda. Masuk lagi paling medium. Kalau medium itu kurang lebih 1 bulanan. 1 bulan usianya. Itu biasanya size-nya 15 sampai 20 gram ya. Itu kurang lebih kalau saya pribadi jualnya 6.000. 6.000. Nah, itu eceran apa satuan tuh? Itu eceran. Kalau terus ada lagi ukuran dewasa. Ukuran dewasa itu masuk ukuran indukan. Itu rata-rata ukuran 20 up lah, 20 gram up sampai nanti masuk usia afkir. Iya. Itu kalau sekarang sih harganya lumayan ya. Itu kurang lebih, tapi tergantung juga ya, tergantung breeder tadi ya. Iya. Tapi rata-rata kalau untuk dewasa itu kalau saya sih 10 sampai 15.000. Tergantung berapa banyak juga. Iya. Dan kadang kalau kenal juga nggak enak. Iya. Teman harga teman gitu ya. Harga teman. Selanjutnya biasanya afkir. Iya, afkir. Afkir itu biasanya indukan yang sudah mulai tidak produktif. Iya. Itu masuknya golongannya ke afkir. Biasanya bisa ditandai dari beberapa ciri fisik. Iya. Pertama, biasanya tubuh sudah mulai kecil. Dan kedua, kadang bulu sudah mulai agak rontok, agak jarang-jarang lah, tapi masih kelihatan. Tapi secara fisik biasanya badannya agak kecil. Itu sangat terlihat sekali. Saya yakin sih breeder-breeder udah sangat paham untuk penggolongan itu. Iya. Dan selanjutnya kalau rat lebih banyak lagi ukurannya. Banyak lagi Om? Lebih banyak ukuran. Dia mulai dari pengkis, sapi, small, medium, terus large, ada medium sedang, medium besar. Itu sampai ke afkir. Afkir juga ada afkir dan afkir super biasanya. Banyak banget ya. Itu biasanya kalau rat justru kita penggolongannya berdasarkan berat badan. Iya. Iya, itu jadi kalau ini sih ditimbang satu-satu menggunakan alat ukur. Timbangan dapur itu skala kitchen scrap itu ya. Menggunakan timbangan dapur biasanya. Itu rata-rata kalau pengkis yang masih merah itu harganya kurang lebih 5.000-an. 5.000-an. Jadi masih brojol. Jadi kalau mencit kan harganya cuma 2 sampai 3.000 ya. Iya. Kalau rat karena size besar, itu biasanya bisa sampai 5.000 per ekor. Nah, setelah itu masuk usia sapi. Sapi itu sama yang baru tadi kita pisah dari indukannya, yang beratnya rata-rata 20 sampai 40 gram. Iya. Rata-rata bisa sampai 9.000 per ekor. Kalau small itu 40 sampai
60 gram. Iya. Itu bisa 13.000 per 13.000. ekor, itu masuk ukuran small. Dan oke, kayak tadi yang kita bicarakan ini contohnya aja ya. Contoh besarnya lah ya. Nah, yang saya kasih tahu ini contoh pengkis dari mencit. Ini ya. mungkin bisa dilihatin ya. Ini masih merah banget ya. Di baru berapa hari ini, mungkin baru sekitar 2 hari lah kalau nggak salah ini. Baru kemarin malam ini masih merah banget ya. Ini namanya pengkis, jadi masih merah dan belum ada bulunya. Kebetulan saya pengkis bulu nggak ada contohnya. Masuk lagi ke ukuran jumper dia udah mulai cukup besar, size nya dia udah bisa makan sendiri, kuping sudah mekar ya. Di sini bisa dilihat teman-teman. Ini contohnya, cuma ini cukup friendly juga sih, nggak sejijik yang dibayangkan teman-teman tentang beternak tikus itu seperti apa. Ini terus kita masuk mediumnya, kebetulan nggak ada, saya punya contoh indukan. Ini indukan jantan. Nah, ini indukan jantan, ini udah masuk size indukan. Nah, ini indukan jantan. Kalau indukan jantan nih bisa kelihatan nih, dia Ada titiknya 2. ada apa ya, sikina namanya Sunda mah. Sikina. Nah, ini ada contoh, lebih kelihatan ketika dia seperti ini. Kelihatan dari samping itu kelihatan banget tuh. Ini kelihatan, kalau betina nggak ada, dia nggak ada testisnya. Kalau bahasa ilmiahnya kan testisnya. Bahasa Sunda masiki lah. Ini salah satu contohnya saja sih, sampelnya saja. Kalau betina nggak ada. Biasanya pada umumnya ukuran jantan akan lebih besar daripada ukuran betina. Untuk size yang sama dan umur yang sama. Ukuran mencit jantan sama, erat juga ya. Erat biasanya ukuran jantan akan lebih besar daripada ukuran betina. Nggak apa-apa sebenarnya, dia nggak gigit, nggak jijik juga sebenarnya, karena mungkin saya juga udah terbiasa. Hampir setiap hari saya bertemu, jadi mainan sehari-hari ya. Cukup friendly juga kok sebenarnya. Kalau jinak mah seneng saya. Bahkan saya pernah menemukan beberapa orang dia pelihara ini sebagai pet lah ya, sebagai hewan peliharaan. Dan bisa nurut sebenarnya. Cuma kan biasanya untuk hewan-hewan seperti ini ketika nanti masuk masa birahi dia akan mencari pasangan. Itu yang agak sulitnya sih di sana. Bahkan untuk di luar negeri kan ada beberapa yang emang memelihara ini sebagai hewan peliharaan, hewan kesayangan gitu loh. Beberapa ya mereka sudah bisa menjinakkan, mereka memang sebenarnya juga hampir semua sama. Hewan liar itu yang dipelihara sama orang kan nalurinya masih ada, cuma karena terbiasa dengan hadirnya manusia dan makan pun lewat manusia, akhirnya naluri alam itu kan mulai terkikis dan mulai hilang. Tapi secara alam itu naluri alamnya pasti ada. Makanya sejinak-jinaknya hewan, terutama hewan buas, saya tetap rekomendasikan teman-teman tetap safety lah nomor 1. Setelah tadi yang mencit ya, sekarang mencit. Kita lihat contoh ukuran yang rat ya. Rat. Nah, ini contoh pengkis rat, cukup besar. Mungkin ada perbandingan ini. Untuk rat sama perbandingan mencit sama rat. Ini anakan pengkis mencit dan pengkis rat. Ini ukurannya memang cukup berbeda jauh. Iya sih, jauh banget Om. Nah, ini belum ada 1 minggu, sama baru beberapa hari juga sih. Masih belum melek lah, masih jauh. Ya, paling kalau ke medium ke jumper dulu ya. Ke jumper dulu. Sapi lah ya. Sapi dulu. Ini ukuran sapi ini. Oh, itu sapinya Om. Sapinya gede banget Om. Iya, cukup. Iya, dibandingin sama ini rat sama dengan jumperannya. Padahal ini jumpernya. Mungkin bisa dilihat ini perbedaan ukurannya. Ini mencit jumper, ini rat sapi. Ini jauh sekali mungkin kalau dengan rat sapi.
Ini ukuran smallnya sih ada. Setelah dari sapi nanti masuk ukuran jumper sih sebenarnya. Jumper ya. Ada lagi satu ukuran di atas ini nih, dia mulai cukup besar sih lah. Mungkin kalau ini ukuran small. Small. Ukuran small. Sudah. Rat ukuran Small. Ini bisa diperbandingkan dengan ukuran Indukan ya, jantan. indukan. Ini mencit sudah indukan sebesar seperti ini. Kalau rat ini masih fase awal. Ini masuk ukuran small. Perbedaannya bisa dilihat secara ukuran cukup besar. Cukup besar, jauh banget Bang. Benar sekali. Jadi kondisi apa namanya? Size-nya, terus usianya emang kalau mencit memang nggak gede sih. Iya. Kalau bisa dibandingkan dengan ukuran rat indukan. Lebih gede lagi dong Om ya. Buat. Kayak tikus got kayak gitu gede banget ya. Ukurannya cukup Tapi besar. sekarang ini kan ini ya apa ini kita taruh lah, mungkin bisa jadi perbandingan ukuran. ini indukan ya, indukan. Dan cukup friendly sebenarnya, nggak begitu galak kayak tikus-tikus gua. Ini perbandingan ukuran antara indukan mencit dan indukan rat ya, sangat berbeda jauh ya secara ukuran, terus berat badan yang pasti iya sebenarnya, dan secara usia lifetime-nya. Kalau rat yang saya pernah alamin sih bisa sampai 3 tahun 3 tahun usianya. berarti panjang juga ya umurnya. Panjang. Kalau mencit sih paling saya, kalau jantan sih 1 tahun. 1 tahunan. 1 tahunan saya masuk usia afkir biasanya. Iya. Kurang lebih ya. Kalau betina itu paling sekitar 6 sampai 8 bulan saya sudah afkirkan kalau indukan betina. Tapi tergantung kondisi juga. Ketika badannya ataupun size-nya sudah jauh berkurang, udah nggak produktif, biasanya kita masuknya bukan afkir. Ataupun ada beberapa cacat genetik, cacat fisik yang biasanya sih yang sering terjadi di rat. Kalau bahasa kita sih celeng sih. Celeng. Dia suka muter. Jadi kalau kita angkat ekornya gini muter kayak gasing. Kalau ini kan enggak. Iya. Kalau gendut kenapa, Com? Itu biasanya cacat genetik. Cacat genetik bawaan dari apa? Dari gennya itu ya. Gennya. Sebelumnya. Saya memang ada inseks juga, perkawinan sedara yang bisa mengakibatkan itu kecacat genetik. Biasanya mulai terlihat masuk usia medium. Itu mulai terlihat. Biasanya dia jalan udah mulai miring ke sebelah terus tuh ya. Sampai cacatnya cacat genetik bawaan itu sampai nanti itu nggak bisa hilang. Biasanya kalau udah seperti itu sih ya kita afkir kan. Karena dia akan bawa lagi nanti anaknya pun besarnya gitu juga. Kemungkinan besar bawa cacat genetik tadi sih gitu. Nah jadi kalau udah sakit gitu sih ya, kalau nggak kita kasih makan ke ular yang kita pelihara tadi, kalau nggak ya biasanya kita jual sih gitu. Biasanya harganya sih lebih murah. Kadang ya kalau sekedar hanya beberapa ekor kan biasanya lemparnya sih ke kandang ular sih. Kalau bahasa saya sih tong sampah tong sampah kita. Jadi sekarang sih kebanyakan teman-teman breeder, peternak tikus biasanya punya ular biasanya. Karena kalau nggak punya ular biasanya punya burung pemangsa. Entah itu bisa elang, alap-alap ataupun burung hantu yang notabene makan tikus. Benar. Ya bisa sembari hobi, bisa sembari juga nyari duit. Benar juga. Ya nggak jauh beda sih sama juga sih. Seperti tadi yang ditanyakan, nih jualan kayak gini buat apa sih gitu, dipelihara buat apa gitu. Kalau untuk tikus sendiri ada beberapa peruntukan. Di budidaya itu ada beberapa klasifikasinya juga. Secara umum biasanya digunakan untuk pakan reptil lah, rata-rata sih reptil ya, bisa reptil, terus BOP itu burung-burung pemangsa. Biasanya sih buat pakan reptil aja, bisa ular, terus biawak ya, salpa gitu bisa makan itu juga, terus
burung tadi, burung-burung pemangsa ya, yang biasanya sih kan banyak juga jenisnya. Iya sih. Kan kalau di luar sana kan di habitatnya kan makan kayak gini. Makanan alami Iya, iya benar, karena kita susah ya nyari tikus, jadi akhirnya dibudidayakan. Iya benar sih. Dan selanjutnya kalau sekarang sih kalau yang saya kembangkan ini jenis SD, dia peruntukannya untuk penelitian. Penelitian. Iya, Penelitian di mana tuh, Om? Ya kalau penelitian sih biasanya kalau saya sih kirimnya ke kampus. Nah, ke kampus-kampus jurusan farmasi, terus kedokteran. Ada lagi apa biologi. Biasanya dipakai buat tes obat, terus bisa dipakai buat uji klinis, terus anatomi tubuh. Banyak juga sih kalau saya juga belum nggak terlalu paham ya peruntukan untuk mereka. Sama biasanya buat ke pabrik obat untuk uji klinis. Ya, iya, uji klinis sih banyak juga, biasanya agak ribet malah. Biasanya kita harus timbang, terus harus pisahkan antara jantan dan betina. Biasanya untuk uji coba obat. Jadi obat itu sebenarnya cukup safe ya. Jadi sebelum diberikan kepada manusia, udah dicoba dulu nih ke tikus. Aman nggak? Iya, aman nggak itu ya. Jadi buat sejauh ini sih baru beberapa yang bisa kita supply sih untuk pabrik obat tuh, yang sekarang sih paling yang intens dan sering itu masih ke Bandung. Itu juga ada sih pengepulnya lah kalau bahasa ini sih. Saya nanti kirim lagi, biasanya per 2 minggu sekali kita kirim. Kalau semenjak corona ini ya cukup berpengaruh juga ya. Iya benar. Baru sekarang aja sih agak rame lagi lah. Oke sobat, terima kasih Yang ya udah ngasih informasi tentang rat dan mencit itu bagaimana, dan sama-sama. Dan buat teman-teman yang mau mesen rat atau mencit, silahkan di deskripsi kita ada linknya ya di bawah ya. Bisa langsung kontak ya. Iya benar, bisa langsung kontak, ada ntar kontaknya. Buat ini kalau ngirim tuh ke mana Jong? Sejauh ini sih rata-rata paling ke daerah masih Jawa Barat sih, seringnya sih ya, Bandung, Tasik, terus Bogor, Jakarta ya. Paling jauh sih sana sih, itu juga udah lumayan. Jadi biasanya untuk pengiriman skala besar kita sudah maintenance dari jauh-jauh hari sih ya. Jadi kalau untuk order baru sih biasanya pesan dulu ya. Karena biasanya itu di luar dari order tetap ya, jadi kita harus menyesuaikan dengan kapasitas juga sih ya. Oke sahabat Musang, terima kasih ya udah mengikuti kita untuk pelajari gimana ternaknya mencit atau rat. Sekian dari sahabat Musang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.